Halo semuanya, kembali lagi bersama Kak Puspa untuk belajar bersama-sama materi biologi. Kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yuk simak baik-baik materi berikut ini. Oke, jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya jaringan meristem dan ada juga yang namanya jaringan dewasa atau permanen, di mana jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah dan menyebabkan sel-sel bertambah banyak, sehingga tumbuhan akan bertambah tinggi atau bertambah volume. Sedangkan untuk jaringan dewasa atau jaringan permanen merupakan jaringan yang sudah tidak aktif membelah. Dia biasanya mengalami modifikasi atau terdiferensiasi. Contoh dari jaringan dewasa atau jaringan permanen ada yang disebut jaringan pelindung, ada jaringan pengisi, ada jaringan penyokong, dan ada jaringan pengangkut. Nah, namun kali ini kita akan belajar mengenai jaringan meristem. Oke, jaringan meristem. Nah, sebelum kita ke materinya, kalian perhatikan dulu nih gambar berikut ini. Nah, di sini kalian lihat bahwa tumbuhan dia bertambah tinggi dan ada juga tumbuhan yang memiliki batang yang sangat lebar. Nah, tumbuhan yang tinggi dan batang yang melebar itu merupakan hasil dari aktivitas jaringan meristem. Nah, jadi apa ya yang disebut sebagai jaringan meristem? Nah, jaringan meristem disebut juga sebagai jaringan embrional, di mana sel-selnya aktif membelah diri. Hal ini menyebabkan sel-sel akan bertambah banyak, yang menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan juga volume. Nah, jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya dibagi menjadi dua. Ada yang namanya jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, di mana menyebabkan pertumbuhan panjang pada tumbuhan. Kemudian, jaringan sekunder merupakan jaringan yang menyebabkan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan, di mana pertumbuhan sekunder itu merupakan pertumbuhan melebar pada tumbuhan. Yuk kita simak baik-baik satu persatu mulai dari meristem primer. Nah, meristem primer merupakan meristem yang ada di ujung batang dan di ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer atau pertumbuhan panjang pada akar dan juga batang. Nah, seperti yang tadi kalian lihat pada gambar pertama, itu batang akan bertambah panjang karena ada meristem primer di ujung batang. Nah, gambarnya seperti ini ya, apabila kita melihat ujung batang melalui mikroskop. Di bagian ujung batang, ada yang namanya meristem apikal. Meristem apikal ini merupakan meristem primer ya, jadi di sini dia aktif membelah, sehingga batang akan bertambah panjang. Kemudian selain di ujung batang, ada juga meristem apikal atau meristem primer di bagian ujung akar. Nah, di sini ya tempatnya sehingga akar bisa bertambah panjang. Oke, meristem primer, kita lanjut ke meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang aktif membelah kembali, contohnya pada kambium vaskuler dan kambium gabus. Nah, kambium ini biasanya kita temui pada tanaman dikotil atau gimnosperme. Pada tanaman monokotil dia tidak ada ya atau jarang ditemukan kambium. Nah, aktivitas dari kambium ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan yang melebar sehingga batang bisa besar dan juga lebar. Nah, kita lihat ya, ini merupakan penampang melintang dari batang dikotil, di mana di sini ada yang namanya kambium vaskuler. Nah, kalian lihat di sini ada flum dan bagian ini merupakan silem. Di antara flum dan silem ini ada kambium. Nah, kambium ini disebut sebagai kambium vaskuler yang nantinya dia akan membuat pertumbuhan sekunder pada batang tanaman sehingga batang akan membesar. Seperti itu ya. Terima kasih banyak kalian sudah menyimak pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan yang lainnya. Dadah!